kan mulai mengenal emosi sendiri kan, emosi marahnya, sedihnya. Nah, sejak saat itu saya mulai untuk memutuskan tidak memasang tameng ke diri sendiri soal emosi. Jadi Recycle Bin Podcast. Celotehan daur ulang bermanfaat. Yeay, welcome. Enggak apa-apa, bukannya takut, cuman maksudnya Gimana? dengan kondisi Lanang sekarang gitu, dan sekarang sebenarnya udah jauh lebih baik ya daripada yang sebelumnya. Enggak juga. gimana Mbak? Kelihatannya sih Ya nggak senangnya tahu ya. gini, dulu awal-awal tuh dia suka ya gitu kayak jalan kaki keliling galaksi kemana-mana ya Nang ya. Iya. Itu tiba-tiba aja keluar kantor jalan lama. Jadi kesan kita suka ngeledekin, kalau nggak jalan lagi sih kita mau nitip makanan ke sana? Nggak mau. Jadi hal-hal yang kayak gitu, dia dulu jalan untuk meredam ramenya ya. Sekarang dia udah Sering nggak banget gitu. wait, ramenya apa nih? Rame yang di otaknya. Rame gitu. Rame. Enggak, maksudnya rame dari lingkungannya atau dari Nih kita lagi cuman- bertiga, ya, kita lagi bertiga kan. ah. Nah kita pakai headset, kan ngomong kayak kita kedengeran. Nah dalam bayangan saya itu suara itu keluar kayak gini. Oh. Ada dua orang yang lain. Gitu. Dua orang aja. Enggak, sebenarnya banyak sih. Saya nggak ngitung sebenarnya. Soalnya suara siapa kan mereka nggak namain diri mereka sendiri. I see. Gitu. Ya jadi. Saya pengen kenalin tapi nggak ada yang bisa ngelihat ataupun dengar suara yang dimaksud mereka. Gitu. Jadi biasanya mereka lebih jahat ya. I see. Kayak gitu. Jadi ya kemarin waktu itu yang bikin gue semakin semangat ya menemani teman-teman misalnya dengan gangguan kesehatan mental tuh kita ketemu sama Grand ya, Nang ya. Oh itu. Grand anak kesehatan masyarakat UI. Kita waktu itu mau kerja bareng Nggak ada untuk sosiologi masalah. sosiologi kesehatan masyarakat. Bukan. Hah, sosiologi? Sosiologi. Yaudah. Ya pokoknya nah, nanti kita Salah cross check profile lagi. Lupa profilnya. Tapi kita udah 2 kali kerja sama dia untuk sakala berbagi gitu. Kita pernah ngobrol menanyakan standar sehatnya masyarakat tuh gimana sih, sehat mental apa sehat apa sih Nang? Enggak, Orang udah gimana? orang sehat secara masyarakat ya. Heeh. Secara masyarakat, dia mampu memberikan produktivitas kepada masyarakat. Terus dia, ya terus sebelahnya, Iya, dia iya. tuh duduknya sebelahnya Lanang. Terus dia Iya. bilang gini, setelah dia bilang pokoknya mereka bisa berkarya, bisa bekerja tuh dibilang sehat. Terus dia duduk sebelah Lanang, dia bilang gini, jadi bisa aja di sebelah kita nih si Sofren tapi dia bekerja. Ya Iya. gue malah cengar-cengir dong, karena ya itu realitanya bahwa di sebelahnya Gram waktu itu memang ada Lanang dengan Kayak kondisi gitu. seperti itu dan ya dia masih bisa berkarya. Jadinya Teman-teman. harapan baru ya Nang ya waktu itu. Ya itu perumahan di Bekasi. Salah ya. Iya itu. Gitu jadinya kayak ya udah ayo pelan-pelan lah terus berkarya Lana nih. Dia bisa bikin buku loh kemarin satu, luar biasa kan. Pencapaiannya gue sih bangga ya. Iya. Yay. By the way, Lana pernah nggak ngerasain diskriminasi di ketika apply kerja atau melamar kerja seperti itu? Pernah nggak? Kayaknya enggak, udah ditolak duluan soalnya dari CV kayaknya. Oh, Gak CV pernah saya sampai kayak- itu ya. CV-nya kurang dipolis. Ya itu. Coba dibantu nanti Landry. Jangan dong nanti kehilangan nanti. Nggak, penasaran aja maksudnya dengan punya pengalaman nggak dengan kondisi yang seperti ini, sudah dipanggil misalnya interview atau apa? Interview baru 2 kali ya. Baru 2 kali. Iya baru 2 kali. Sebelumnya dia ini bisnis sendiri beberapa kali ya Nang ya. Iya banyak dulu. Ya bisnis sampah kan. Daur ulang juga beneran daur ulang. Sampah. Iya dia emang bisa sampah gue kayak Sampah gitu sih. recycle gitu. Recycle. Kita Iya. jual bahan mentah jadi bahan setengah jadi untuk dikirim ke industri gitu. Gitu. Dulu operasinya di Depok gitu loh. Terus juga sempat jadi translator, gitu, bisnis analis gitu loh. Terus sekarang ya lagi menekuni Python data analis gitu. Wow. Itu tau nggak bahasanya Mbak, itu apaan? Python apa? Gue nggak tahu gue tuh udah Hewan apa itu Python? Gue tuh Python gitu. Taunya Python. Oh ya Ular kali bahasa Python. pemrograman lah itu. Iya. Bukan Python.
pembangkit tenaga listrik itu loh, Python yang gede. Mana? Di Python, aduh, Iya. di antara Pembangkit listrik Jawa tenaga Bali. apa? Pembangkit listrik tenaga apa? Tenaga batu bara kalau nggak salah. PLTU Oh, Python. luar biasa. Iya. Ibu pernah kerja di situ? Ih, pernah lewat. Udah lewat. Dapat saham kayaknya. Amin. Oh, iya, punya ya saham Allah, dia di situ. amin. Oh Kayak gitu, oke gitu. oke. Jadi sekarang kalau ngeliat dari profilnya tadi, sebenarnya ya banyak banget yang Lanang sudah lakukan ya Mbak ya. Banget. Tahu Iya. nggak kenapa saya dulu suka nyebut diri saya sampah? Karena semua usaha saya nggak ada gunanya, nggak ada hasilnya. Karena Wait, hasil maksudnya apa yang harapan hasil apa yang lo harapkan sebenarnya? ya menjawab wahamnya itu. Menjawab waham. Wah, maksudnya kayak Jadi sih itu sebenarnya. Jadi semua perkataan-perkataan yang mereka ngomongin tuh, oh saya perlu buktikan hal itu. Tapi nyata itu kan nggak ada yang buktikan. Nggak ada yang meminta, ya, tapi saya kerjain aja. Gitu, makanya beberapa suka nanya, tuh kerjaan asli atau kerjaan iseng nang gitu. Oh ini asli mbak, ini asli gitu. Kayak semuanya sempat transkrip suara apa dari video kelas gitu. Dapat 2 kali. Udah kayak gitu aja. Maksudnya itu beneran. Ya maksudnya itu beneran ada real gitu. Tapi kalau dulu tuh kebanyakan ya enggak gitu, sebenarnya enggak ada. Tapi saya ngikutin aja. Gitu. Berhenti pas akala, udah pokoknya sini 0 0 ya yang ada yang gimana ya? Berusaha membedakan apa yang nyata sih soalnya. iya, kayak gue bilang, come on. Dia kan waktu itu banyak belajar ilmu agama ya. Terus dia bilang, banyak banget. Sebenarnya belajarnya itu untuk berusaha mencari jawaban untuk masalahnya dia. Iya, tapi dia merasa belajarnya itu nggak ada gunanya ya, karena nggak tepat aja yang dia pelajari sama yang menjawab permasalahan hidupnya dia itu kayak beda jalur gitu loh. Jadinya dia capek sendiri belajar. Ya sekarang alhamdulillahnya dia belajarnya sudah lebih terarah, jadi cukup yang bisa diaplikasikan sama, iya bisa diaplikasikan. Makanya sekarang dia juga banyak ngisi acara ya, webinar ya. Webinar baru 2 kali. Terus besok saya dipanggil buat ngisi podcast juga. Bahas kesehatan mental gitu. Tuh, kayak kemarin tuh yang seru dia ngebahas depresi karena kurang iman, tanda tanya. Karena kan biasanya ya depresi atau apa orang bilang suka bersyukur lah, labelkan iya kurang iman ya. Lah segala macam. Jadi karena dia mengalami sendiri, akhirnya dia belajar juga, dia bisa sharingnya lebih ada ilmunya, jadinya jadi dia di tahap sudah berani membuka diri sama dunia bahwa kondisi gue tidaklah sempurna gitu kan. Jadinya ya enak gitu. Kalau ini menjawab pertanyaan lo tadi, kita perlu share nggak sama dunia, ya tergantung kebutuhannya. Kayak Lanang sekarang share kepada dunia terus nggak ada masalah kan, maksudnya life jadi tetap moving forward, tetap baik-baik aja. Justru dia makin kuat, justru dia nggak semakin takut dengan gue menyampaikan bahwa keadaan gue seperti ini terus nanti orang-orang akan jauh atau gue dibully. Justru dia semakin nyaman dengan kulitnya sendiri, kayak gitu. Tapi kalau diskriminasi soal tempat kerja mungkin enggak ya, tapi kalau sama teman tuh sering nih. Kayak gitu. Bentuknya apa sih, Nang, kalau bisa di cibiran sih biasanya. Ya kayak tadi apa satunya apa ya pikiran ribet itu, harus ngomong kayak gimana. Dia ngomong sendiri gitu ya. Dia ngomong sendiri depan saya sendiri juga, bahkan di belakang juga kayak gitu. Jadi ya cukup tahu lah, yang ketika tahu kayak gitu ya saya tinggalin sih. Kenapa? Tapi sekarang dia udah mulai nyaman ya, dibilang pikiran ribet, dia sadar emang ribet ya, emang kan. Ribet gitu. Cuma maksudnya emang apa ya? Maksudnya pikiran saya yang berisik ini perlu ditempatkan di tempat yang segerombolan peneliti gitu. Jadi ketika pas kita lagi brainstorm tentang bahas sesuatu, memang harus rame, harus banyak komen situ. Nah, di situ pikiran ribet saya justru adalah pikiran yang menguntungkan karena saya kritis jadinya. Tapi kalau saya taruh di tempat orang biasa, ya jadi lu mikir apa sih? Lu nggak usah jauh-jauh mikirnya. Iya. Jadi sudah mulai tahu mulai bisa mengkontrol, ya kan? Kapan gue begini, kapan gue begitu. Jadi bukannya kaleng-kaleng, tapi kayak ya itu tahu. Nonton ya. Makasih loh nambahin viewer. Jadi cuma tahu tempatnya gitu. Oke. Gitu. Sih,
Iya. Gitu. Jadi tapi gue kan sama lu kan kalau misalnya ngobrol kan secara casual gitu ya, suka usil-usilan gitu ya. Iya. Nggak apa-apa kan? Apa-apa. Maksudnya lu nggak merasa tersinggung atau apa kan? Tersinggung? Enggak sih. Enggak ya? Seneng aja ngeliat ada yang bisa dikonyolin gitu. Iya. Berarti oke, sekarang udah kalau tergantung orangnya juga sih ya. Lang. Iya. Tergantung orangnya. Tergantung sih gini, ada beberapa orang misalkan yang lanang kayak kesel. Tapi udah lah ya gitu. Emang orang kayak gitu. Ya, tapi berhubung dia sudah punya ilmunya, ilmu psikologisnya cukup, ilmu agamanya cukup, yang dia bilang lebih baik diam daripada Ngomong jelek gitu. nggak mau jelek. Jadi kalau ngadepin orang kayak gitu dia diem gitu. Kalau dulu kan bisa dia keluarin bahasa langitnya, gimana caranya kalau dia nggak suka sama yang diobrolin, mendingan gue Ya, Injek aja menggiring apa harus membocor apa pembicaraan supaya saya ngerti ya Anda enggak. itu dia. Tapi ini untuk saya ya, maksudnya sih karena di mungkin beberapa teman saya yang apa yang penyakit mental juga itu cara apa namanya cara defensifnya beda. Tuh ada yang diam banget ya, dia itu sampai ngurung ke diri apa ngurung di kamar nggak mau ngomong. Terus atau enggak dia kalau mau ngomong tuh kayak gitu. Kayak enggak jadi deh. Iya, Gitu. nggak bisa Kayak ngeluarin ketahan suaranya. gitu. Jadi nggak keluar gitu. Ada teman saya kayak gitu. Kalau saya ya rame kayak gitu. Fisik gitu kan. Rame banget. Rame banget sih, iya. Gitu. Iya. Makanya that's why kalau misalnya gua ketemu sama lanang tuh yang ya udah kayak Tom and Jerry gitu kan. Iya, kayak pesan dari Nikita kemarin adalah yang akur ya Mas Andri sama Iya. Lanang. Sama ini paling apa? Mungkin saya dari 2018 kan waktu terakhir ketemu Opa itu. Nah, situ saya mulai mengenal emosi sendiri kan, mulai emosi marahnya, sedihnya. Nah, sejak saat itu saya mulai untuk memutuskan tidak memasang tameng ke diri sendiri soal emosi. Jadi kalau saya marah, saya marah. Tapi akhirnya jadi meledak gitu. Jadi selama 2 tahun kebelakang itu kayak gitu. Tapi justru dengan kayak gitu, ketika pas lagi marah-marah itu mata merah, terus saya ngedrop sampai jatuh. Gitu. Itu sering kayak gitu dan maksudnya itu nggak sama. Gitu, kenapa itu? Ya istri juga bilang kamu kenapa gitu. Ya saya cuma bisa diam gitu. Tapi berarti lo sudah mulai berani merasakan si emosi itu ya, nggak yang cuma dipendem gitu. Iya, nggak dipendem lagi dan jujur itu berat karena apa? Nggak ada yang bisa nolongin bahkan dengan keluarga terdekat pun nggak akan bisa gitu. Teman-teman kantornya juga nggak bisa. Palingnya tahu. Ya udah paling niruan kayak misalnya bilang Pak tidur Pak gitu. Saya suruh tidur. Oh ya udah ya. Dia tahu aja dia pusing, saya pusing. Gitu. Jadi memang dramanya masih di dalam dirinya Lana, cuma lingkungannya kayak udah tahu cara treatnya gimana, memperlakukannya lah gitu. Kapan Iya, gitu. kami dekat, kapan kami jauh gitu. Oke. Gitu. Tapi sampai sekarang masih ini nggak sih? Masih ke dokter nggak sih, Nang? Enggak ya? Terakhir tahun lalu. Tahun lalu. Ya akhirnya itu Dokter gigi. Oh enggak, itu psikiater ya. Psikiater maksudnya. Psikiater. Iya psikiater. Terus, Psikiater langsung ya, bukannya psikolog gitu ya? sorry, psikolog. Psikiater terakhir 2012 itu. Ya cuma dikasih obat tidur aja. Sekarang saya obat tidurnya itu saffron nih. Jadi ya herbal Herbal. gitu. Saffron juga aku suka, mahal tapi. Oh, saya di endorse. Oh, hasil rezeki ini ya. ya, karya ya makanya. Rezekinya Jadi kemana. endorse. Kepada teman aja sih sebenarnya. Gitu. Jadi lihat bisa berkarya, Yes. baik-baik aja, nyaman dengan kulitnya. Jadi intinya sih ya jangan kehilangan harapan juga ya. Kalau Oh enggak, harapan harus hilang supaya dia tahu ya nggak ada gitu. harapan juga nggak apa-apa. Jadi gini, Lanang ini kan setiap orang punya gue bingung nih. Lu Punya- jaga sampai di TV. punya karakternya masing-masing ya, walaupun Iya, misalnya iya. gangguannya sama, tapi karakter pribadinya kan berbeda. Nah, salah satu PR yang Lanang ini adalah kurang mampu menghargai dirinya sendiri. Oh. Jadi kalau dia punya target, dia bikin targetnya gede Terlalu banget, besar. tinggi gitu. Jadi Oh bagus dong, berarti dia tahu bahwa kemampuannya dia. Apesnya enggak masalahnya adalah wahamnya kadang main di situ. Kadang targetnya masukin aja terlalu situ. tinggi, nggak sesuai sama potensinya. Potensinya. Jadinya kan Gitu. capek ngejar ini, susah gitu loh. Sering Susah, ada, jadinya Oh, kesel oke. frustasi sendiri. Nah itu bisa kayak drop shy gitu, bisa kayak
Terus kayak merasa nggak berguna dan udah semua yang jelek-jelek itu muncul Keluar. lagi gitu, makin rame deh gitu. Jadi PR-nya saat ini Goals-nya tuh yang adalah step by bagaimana step. dia menghargai dirinya sendiri oke. dengan skala yang dia mampu. Kalau skalanya mampunya tadi kan di sini ya dia lagi belajar menerima skala di sini gitu, sehingga apa yang dia kerjakan itu tercapai. Kalau sudah tercapai kan ada perasaan berdaya, mampu, berharga. Nah itu tinggal diteruskan. Tapi kalau dia ngejar terus kan nggak nyampe, dia gagal lagi, putus asanya makin banyak, makin Iya. makin Ya, nggak gitu. ada harapan gitu. Jadinya tetap harus buat teman-teman tuh tetap harus cari pertolongan ke psikolog, psikiater, konselor, atau mana. Jadi untuk membantu menyamakan apa yang mereka pikirkan dengan realitanya. Karena memang yang perlu ditarik ke realita. Makanya kita bilang, bahasa bumi artinya bahasa kamus tadi yang lo pakai supaya lo terlihat luar biasa ilmunya. Jangan pakai di kami gitu. Kita tahu kalau pintar, dia mau pintar gitu, tapi kita nggak paham. Dan kami juga mengakui bahwa kami nggak paham, tapi kita nggak bodoh, cuma nggak paham. Tapi itu dia bikin dia senang. Kayak lo bilang kan, apa yang bikin lanang senang? Karena orang lain kata bego di depan dia. Iya benar. Dia senang banget kalau misalnya ngobrol sama gua gitu kali ya. Terus dia ketawa bisa wah gitu dan ya Oke, terus ya kan kalau yang tadi kasusnya Lanang itu kan Lanang cukup beruntung juga ya, punya teman-teman di sekitar juga yang bisa memahami dan ada pendamping juga gitu ya nggak sih? Nah kalau menurut Mbak Pi gitu ya, untuk teman-teman yang kira-kira gitu belum memiliki rekan yang bisa mendampingi itu, bagaimana caranya kalau misalnya bagaimana mereka tuh seek for help gitu loh? iya, cari konselor ya, Iya, cari. psikolog, psikiater. Banyak tuh. Saya aja nyari-nyari gedor-gedor mana, tolong gue, tanya saya kenapa. Saya tanya Ustadz, kamu diem, kamu sholat Ustadz aja. pertama di awal Ustadz dulu. Ya dulu kan 2007 ya, kan masih SMA ya. Saya cariin sama Ustadz. Nah, kalau ada Oke. keadaan gini gimana? Ya gitu. Oh ini doa aja kayak gini. Oh sholat aja kayak gini. Oh yaudah saya sholat benar Udah sholat, kencang gitu. tapi masih Masih kurang. kurang. Terus sampai pas di Cari tahu sendiri. Saya cari sendiri, terus kuliah, terus ada layanan psikologi gitu. Di situ saya mulai kenalan. Oh maksudnya kesini ke situ. Gitu. Cuma emang ya apa namanya? Ya saya belum. Mungkin saat itu saya posisinya di mana saya nggak bisa langsung kayak sekarang gitu loh. Gitu. Posisinya beda gitu. Tetap apa ya? Ya jujur nggak merasa terbantu sih sebenarnya. Tapi terbantunya adalah setidaknya itu melepaskan tensi. Gitu. Jadi kadang kalau saya dulu nganggapnya kalau ke psikolog tuh untuk sedang di-solve problem yang terjadi saat itu. Nah, soalnya pulang ada lagi. Sama kemarin baru ngebahas sama Lanang kan, kita ngebahas ada kayak sesuatu gitu, cari dulu yang sini, terus nanti kalau udah selesai gini apa mbak, ada masalah lain? Ya iyalah. Jadi tuh yang penting nanti lama-lama tuh teman-teman yang punya gangguan kesehatan mental tuh punya rutinitas, kalau enggak mantra-mantra sederhana yang bisa mereka lakukan kalau lagi dalam kondisinya down gitu ya kan. Kayak kemarin tuh kita kan pegang kontennya Sarala juga yang ada kita mengutip beberapa hal tentang kesehatan mental. Kemarin Lanang nih menemukan quotes yang keren banget. Setiap pagi, setiap hari itu kita butuh keberanian untuk cuma untuk bangun dari tempat tidur. Iya, melek doang tuh. Melek, terus bangun, duduk dari tempat tidur, melakukan gosok gigi, mandi dan segala macam itu butuh keberanian. Kalau dalam kondisi lagi nggak bagus, lagi rendah-rendahnya, aduh, mau bangun aja nggak? Itu kalau waktu itu saya kan terjadi seasonal depression tuh 2 kali. 2007 3 kali saya lupa. Maksudnya itu dia berlangsung selama 2 bulan gitu. Jadi kerja tuh di kamar terus. Mau bangun, nang keluar nang, mau ikut. Enggak, gue sini aja gitu. Kamar main. Kayak gitu. Jadi susah. perjuangan
perjuangan teman-teman yang punya gangguan kesehatan mental tuh tiap hari ya, bisa jadi seumur hidup juga. Iya, tiap hari, tiap Cuma saat. PR-nya tuh menurut gue sukanya cuma gimana caranya mereka bisa menjalani hidup lebih baik aja setiap harinya. Jadi kayak gimana mereka bisa bangun tidur dengan nyaman, apa yang harus dilakukan. Karena ya kalau lagi drop ya udah, kayak otaknya shutdown gitu, nggak mau ngapa-ngapain ya nggak sih, Nang? Oke. Benar. Ya ini anaknya sih Lanang jarang masih gini, masih dalam tahap yang awal banget, jadi nggak suka jadi beneran gitu loh, ya kan? Karena nggak ada triggernya juga gitu, jadi selama dijaga stabil, jadi kalau ada trigger tuh nggak sampai lepas tuh, bentengnya pecah semua jadinya. Ya kita kan suka lihat ya, kayak schizophrenia jalan gitu, itu mereka saking nggak sanggupnya menerima kenyataan dunia, mereka kabur ke alam yang nyata. Mereka bikin alternate reality. Gitu, itu saking nggak sanggupnya menerima hidup nyata, mereka mendingan gue ngedan, maksudnya menggila aja, kayak nggak, makanya mereka udah lupa semua kegiatan yang berhubungan dengan realitas kan gitu. Yang untungnya dia udah kalau bisa jaga stabilnya, jadi nggak terlalu kabur dari kenyataan tuh nggak terlalu jauh gitu. Kalau untuk kayak Lanang ya kan banyak juga ya yang lain, makanya perlu ke psikolog atau nggak psikiater lah untuk tahu diagnosisnya. Iya. Sebenarnya sih kenapa diperlukan ya sekarang society yang sekarang gitu ya, orang-orang bisa lebih paham mengenai kesehatan mental itu adalah sesuatu yang beneran ada gitu ya, bukan betul. dibuat-buat gitu ya. That's why kita membuat juga podcast ini biar orang lain juga bisa memahami gitu bahwa penyakit mental ya memang itu adalah sebuah penyakit gitu ya. Jadi harus mereka juga harus menyadari itu. Terus juga ya mungkin ini juga buat membantu orang-orang juga misalnya yang bisa lebih sadar gitu, misalnya di sekelilingnya kalau misalnya ada butuh bantuan segala macam bisa didampingi gitu ya. Benar. Iya. Semua orang nyangka loh kalau saya sehat-sehat aja. Bahkan pas saya kan kemarin, saya kan 2-3 kali Malaysia, dua tahun lalu sama. Iya nih, sedangnya ya gue sejak tahun berapa sih gabung sama 2018 tuh udah berapa kali dapat beasiswa loh ke Yeay. Malaysia. Malaysia 2 kali. Terus jadi nggak berangkat? Ya berangkat. Berangkat lah, cuma kan maksudnya itu short course aja.